Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akan Jiswab Anikma akan membagikan beras kepada mustahik sekitar Citra Grand dan sebanyak 850 mustahik. Di samping beras yang kita bagikan juga ditambah dengan minyak goreng. Mudah-mudahan pagi ini kegiatan distribusi beras dan minyak goreng lancar, tidak ada gangguan cuaca, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah mempercayakan untuk mendistribusikan dananya yang berupa beras dan minyak goreng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di pagi yang cerah ini di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita selalu kita tetap menjaga keimanan kita dan keislaman kita. Sholawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya sampai hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada bulan yang mulia ini, hari ini atau bulan ini kita memasuki bulan Rajab, benar nggak Bu? Bulan yang tadi disampaikan oleh Pak Rohadi, insya Allah 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang selalu kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Nah tentunya pada bulan Rajab ini termasuk bulan yang salah satu bulan di dalam Islam yang bulan yang sangat mulia karena ada peristiwa yang sangat luar biasa yang selalu kita ingat, selalu kita kenang, selalu kita laksanakan apa yang menjadi risalah dari yang disebutnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nah, peristiwa yang sangat besar tersebut yang di bulan Rajab ini atau Isra Mi'raj ini yang nanti mungkin bertepatan pada hari Jumat minggu ini. Nah, ini ada peristiwa terbesar tersebut Isra Mi'raj di dalam Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu diabadikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda dari kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di dalam peristiwa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj ini ada beberapa tahap tentunya. Yang pertama adalah perjalanan malam, dimulai dari Masjidil
Haram, yaitu di kota Mekah, sampai ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Nah, itu perjalanan yang luar biasa. Yang mana kalau kita logikakan atau kita bayangkan sekarang, bagaimana mungkin perjalanan yang saat itu belum ada pesawat terbang, belum ada bis, belum ada kereta, satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu baru tahapan pertama. Nah, kemudian baru dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, itu lebih sulit untuk kita yakini. Benar nggak, Bu? Gimana caranya bayanginnya, Bu? Kita misalnya perjalanan dari sini ke Solo aja, itu kalau naik bis itu bisa 6 jam, 7 jam. Nah, ini dari Mekah ke Palestina, jauh sekali itu, ribuan kilo. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada takdir, percaya kepada gaib. Itu salah satu dari perjalanan ini. Dan kalau melihat riwayah yang kita pelajari, yaitu menggunakan alat transportasinya menggunakan buruk atau kuda yang bisa terbang sebagai kendaraan. Rasulullah menjadi imam, setelah itu menjadi imam bersama para Nabi di Masjidil Aqsa, setelah sesampainya di Masjidil Aqsa. Nah, ini hikmah-hikmah yang kemudian tahapan yang kedua setelah dari sholat diimami oleh Rasulullah dengan malaikat-malaikat yang lain, kemudian naik ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit. Nah, sekarang kalau 7 lapis langit itu, Bu, saat itu 1400 tahun yang lalu orang Mekah pun juga nggak ada yang percaya. Sahabat Rasulullah sendiri nggak ada yang percaya. Sahabat itu hanya nanti ada cerita berikutnya atau risalah berikutnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi yang menemani Nabi yang sangat setia, termasuk Ulul Azmi, itu yang percaya. Makanya disebutnya Abu Bakar As-Siddiq, karena orangnya sangat jujur, yang percaya kepada peristiwa yang Isra Mi'raj tersebut. Nah, singkatnya menurut riwayah bahwa setiap lapis langit itu Rasulullah itu bertemu dengan para malaikat. Dengan para nabi yang sudah wafat jauh sebelumnya. Ketemu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Jadi perjalanan tersebut intinya perjalanan spiritual yang mana susah untuk dipahami. Tapi kita sebagai kaum muslimin, muslimat, teknologi yang dulu belum ada, yang belum modern saat ini, ternyata sekarang ini dengan adanya teknologi modern, termasuk NASA, termasuk para astronot yang lain, itu mempelajari ternyata semua yang disampaikan, yang diceritakan Rasulullah tersebut itu ada. Semua langit berlapis-lapis, semua tata surya yang dulunya orang nggak bisa bayangkan, itu semuanya itu ada. Yang kita bisa, kalau ibu-ibu atau putra-putri ibu bisa tunjukkan melalui di internet atau di itu semuanya ada semuanya. Nah, itulah keagungan Allah atas kuasanya, atas kebesarannya. Nah, beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut, yaitu pertama, yaitu Rasulullah itu menerima wahyu atau langsung ketemu dengan Allah untuk mendapatkan perintah sholat, yaitu sholat 5 waktu. Singkat cerita, dari perjalanan tahapannya cukup banyak. Dari 50 turun lagi sehingga tinggal 5 kali. Nah, 5 kali ini menjadi kewajiban kita sebagai rukun Islam untuk menjalankan, salah satunya setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Nah, sholat ini kewajiban kita yang mesti kita jalankan apapun alasannya. Kalau bisa diusahakan kita bisa sholat berjamaah di masjid, itu lebih utama. Kalau tidak bisa di rumah. Kalau lagi di tempat pekerjaan, kita bisa alokasikan waktu kita untuk menjalankan kewajiban kita.
Kemudian juga sebagai ujian keimanan dan keteguhan hati. Karena kalau kita nggak iman, kita nggak percaya, kita nggak teguh hati kita, orang di luar Islam itu pasti bangun tidur sholat, nanti siang sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat lagi, belum ditambah sholat sunat, belum sampai sholat-sholat yang lain. Kalau kita nggak punya keimanan yang luar biasa, pasti tentunya akan susah untuk menjalankannya. Tapi karena kita punya keimanan, kenikmatan akan sholat, akan sujud, akan ruku, itu luar biasa sekali. Kemudian juga menjadi, kenapa tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid itu menjadi tempat yang mulia. Jadi masjid ini, kita setuju Pak, alhamdulillah di Masjid An-Ni'mah ini, masjid tidak hanya sebagai tempat sholat saja. Masjid sebagai tempat untuk tidak hablum minallah, tapi juga hablum minanas. Salah satunya juga misalnya untuk kegiatan dakwah, untuk mendiskusikan umat, untuk misalnya zakat menyantunin anak yatim, untuk ibu-ibu ya apa orang-orang yang kurang beruntung misalnya santunan beasiswa, untuk sunatan massal, untuk donor darah, untuk banyak sekali kegiatan. Artinya masjid kalau kita jadikan, jadi kalau bisa masjid ini itu bisa kita jadikan kalau apa-apa ya ke masjid. Wah itu luar biasa sekali itu. Sehingga masjid akan menjadi pemersatu umat. Kemudian juga untuk komunikasi antar warga. Karena kita berkumpul setiap hari kan Pak ya. Jadi kita berkumpul ibu-ibu, kita berkumpul di sini. Kita berdiskusikan apa saja yang berhubungan dengan kegiatan sosial kita. Kemudian juga ketabahan menghadapi cemoohan. Karena setelah Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, banyak cemoohan, banyak orang yang nggak percaya. Kemudian juga pentingnya komunitas yang mendukung, karena sosialnya itu pada saat itu kita bisa bayangkan hanya sedikit orang yang sudah percaya adanya dengan agama Islam ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada cerita Bu ini menarik mengenai hal yang tadi yang orang itu susah untuk dipercaya. Orang nggak percaya misalnya takdir, orang nggak percaya Allah itu ada, orang nggak percaya bahwa kalau setan terbuat dari api, kira-kira kalau setan kan pasti masuk neraka Bu ya. Kira-kira kepanasan nggak Bu kalau api di api lagi? Enggak kan Bu ya? Enggak atau iya? Kira-kira setan masuk neraka, setan terbuat dari api. Kira-kira panas enggak Bu? Kepanasan enggak kira-kira? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh ada suatu cerita. Misalnya ini ada Mas Febri. Mas Febri itu enggak percaya. Saya enggak percaya kalau Allah itu ada. Saya enggak percaya kalau setan itu kalau dimasukin neraka panas. Saya enggak percaya kalau ada takdir. Nah, karena enggak percaya, langsung Mas Febri itu langsung saya langsung di Mas Febri pasti marah kan? Jarod, kenapa saya bertanya gitu, saya masih nah itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan-pertanyaan kan misalnya, Allah itu di mana? Nggak ada. Sulit karena menjelaskannya. Sama gampangnya gini, tadi kan. Nah, sakit nggak Mas Febri? Pasti bilang, sakit lah Pak. Nah, sakit itu kita bisa ngelihat nggak Bu? Bisa kelihatan nggak kalau sakit itu, rasa sakit itu? Itu kita hanya ngasih ilustrasi atau contoh. Nah, kalau Allah itu yang menciptakan alam semesta, bumi, seisinya, hidup kita, mati kita, itu hanya contoh kecil aja, kita nggak bisa membayangkan rasa sakit aja. Nah, ini sakit itu ada ternyata. Gimana pencipta sakit itu sendiri, pasti ada lebih besar lagi. Nah, kemudian ada juga misalnya, nggak percaya takdir. Saya tanya lagi, Mas Febri, semalam atau kemarin merasa nggak atau punya firasat nggak bahwa hari ini saya cabok? Nggak ada tuh. Nah itulah, kita nggak tahu takdir.
Tiba-tiba saya hari ini saya bertanya dicabok itulah takdir. Nah kita nggak tahu takdirnya itu kapan kita mati, di mana, dikubur di mana, itu kita nggak tahu. Itulah takdir. Kita nggak bisa memprediksi takdir. Nah kemudian tadi juga nanya, setan kalau dibuat dari api, dimasukin ke neraka yang terbuat dari api, panas nggak gitu sama? Saya tanya lagi Mas Febri, coba pipi Mas Febri itu terbuat dari apa? Dari baja, dari besi? Enggak, dari kulit lah. Nah ditamparnya pakai tangan, pakai kulit enggak? Kulit juga. Nah kok kulit sama kulit ternyata juga panas, juga sakit. Nah itulah sama. Nanti juga setan juga akan merasakan siksanya api neraka. Nah itu ilustrasi yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak percaya sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tugas kita sebagai kaum muslimin muslimat itu harus meyakini akan kebenaran tersebut. Nah, contoh yang kecil tadi itu menggambarkan kita bahwa kekuasaan Allah itu membuktikan bahwa perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di kota Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu, itu kalau sekarang ini aja orang misalnya mengaku itu nggak bakalan percaya. Kita juga nggak percaya. Tapi kalau yang menyampaikan adalah Rasulullah Muhammad, yang mana Rasulullah tersebut mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya atau orang yang jujur. Itu semua orang, walaupun orang tersebut pada saat itu di kota Mekah yang masih istilahnya di masa jahiliyah, masa kebodohan, itu orang yang tidak masuk Islam pun percaya bahwa Nabi Muhammad tersebut adalah orang yang sangat jujur, tidak pernah bohong. Karena dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai menjadi kenabian di usia umur 40 tahun, beliau tidak pernah berbohong, beliau selalu jujur, sehingga akhirnya semua orang pada percaya akan peristiwa tersebut. Nah satu lagi mengenai Isra Mi'raj tersebut dari surat Al-Isra ayat 1, itu maknanya subhanalladzi, itu pensucian Allah. Kata subhana merupakan bentuk tasbih yang menggunakan Allah sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mengingkari peristiwa Isra tersebut. Bukti kekuasaan mutlak Isra terjadi atas kekuasaan bukan karena kemampuan manusia. Nah ini disampaikan oleh atau dijelaskan di kitabnya Ibnu Katsir. Kemudian waktunya lailan atau malam hari. Malam sebagai waktu khusus kejadian ini di malam hari menunjukkan kekuasaan Allah tidak terbatas waktu. Kemudian juga alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, berkah materi, spiritual. Kemudian juga asra bi abdihi, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Demikian sekelumit dari peristiwa yang insya Allah kita selalu peringati setiap tahunnya, yang mana bertepatan nanti pada hari Jumat minggu ini. Mudah-mudahan dengan mengenang peristiwa tersebut menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita, ketaatan kita untuk selalu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.